Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Wa qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Para habaib, alimin ulama, guru-guru ngaji, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tiada terhingga. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang paling besar ialah nikmat iman wal Islam. Salawat salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada penghulu alam Nabi kita Muhammad. Melanjutkan pelajaran surat nomor ke-57 daripada surat Al-Quran, ialah surat Al-Hadid, artinya besi, berotot, kawat, bertulang. Siapa itu? Gatot Kaca. Tapi ini mau menceritakan besi aja, Gatot Kaca tidak diceritakan. Madaniyatun, diturunkan sesudah Nabi hijrah. Jumlah ayat 29. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzilat al-hadid yaumus thalath wa khuliqal hadid yaumas thalathah wa qatala ibnu adam akhahu yaumas thalathah wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijamata yaumas thalathah. Besi diturunkan pada hari Selasa. Nabi Adam turun ke bumi bawa besi hari Selasa. Besi diturunkan ke bumi hari Selasa. Diciptakan besi hari Selasa. Saudara daripada anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Kabil membunuh Habil hari Selasa. Rasulullah melarang berbekam pada hari Selasa. Maka hari Selasa ini, yang lahirnya hari Selasa, kalau bisa jangan dagang es di musim hujan. Hari Selasa ya, musim hujan mah dagang es jangan. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan hadis tadi Imam Tabrani. Kenapa disebut surat Al-Hadid? Karena ada di dalam ayat 25 Allah berfirman, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi, fihi ba'sun syadid. Besi ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Orang lagi duduk digebuk pakai linggis, mati nggak kira-kira? Atau digaruk pakai beko, hebat nggak besi? Hebat. Wa manafi'ul linnas, dan manfaatnya banyak bagi manusia. Para ulama berkata, manusia bisa bertahan hidup dengan 4 perkara. Kebiasaan semua manusia bisa bertahan hidup dengan 4 perkara. Pertama, az-zaro'ah, pertanian. Coba kalau nggak ada yang nanam padi, lapar nggak kira-kira? Makannya makan kentang doang, lulus. Yang kedua, al-khiyatoh, pertenunan, baju.
Kalau telanjang kita ke jemur matahari gosong Pak. Oh. Binaul buyut, yang ketiga bangunan-bangunan. Rata-rata manusia kalau nggak punya rumah sama itu bisa tunawisma, mati juga. Wasultonah, yang keempat ada pemerintahan. Kalau nggak ada pemerintah, orang semau-mau. Lebih baik berada di pemerintahan yang zalim 60 tahun daripada sehari kagak ada pemerintahan. Lebih bahaya sehari chaos, sehari doang chaos. Polisi kagak berfungsi, presiden kagak berfungsi, pokoknya sehari kagak ada pemerintahan. Waduh, ojek ngambil ojek, kulkas diambil, penjarahan namanya. Jadi lebih baik 60 tahun berada di pemerintahan yang zalim daripada satu hari kagak ada pemerintahan. Lebih cakep lagi pemerintahannya soleh kabeh. Nah ini pertanian, pertenunan, bangunan, dan pemerintahan, kesemuaan butuh akan yang namanya besi. Pemerintah butuh besi enggak? Butuh. Apa tuh? Senjata. Pakai besi apa? Pakai bambu. Kalau pakai bambu namanya dorowa. Kullu dzalika yahtaju ilal hadid. Semuanya butuh besi. Pertanian butuh besi, pacul. Pertenunan butuh besi, mesin jahit. Bangun rumah butuh besi, abim dan lain sebagainya. Pemerintahan butuh besi, senjata dan lain sebagainya. Ayat pertama daripada surah Al-Hadid. Allah berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Seluruh yang ada di langit bumi, di bumi seluruhnya bertasbih, mensucikan Allah dengan sesuatu yang tidak layak di Allah. Apa yang perlu disucikan daripada Allah? Pertama, zatuhu, zat Allah harus disucikan daripada zat Allah itu laisa bijismin, kagak berjisim kayak pamaskin. Pamaskin ada badan, ada tangan, ada pala dan lain sebagainya. Allah kagak ada. Kemudian Allah itu harus disucikan dari jihad, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Kalau begitu Allah ada di mana? Jangan ngomong begitu juga sama. Pokoknya mah jangan dipikirin tambah botak. Rasul sudah ngelarang, jangan mikirin zat Allah, pikirkan ciptaannya aja. Fa innakum la taqdiruna qadrah. Kamu kagak bakal nyampe. Allah tidak bertempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah udah ada. Oh, katanya ada tuh dalam surah Toha. Tsummastawa 'alal arsy. Nah, ada dalam surah Toha, ada dalam surah yang lain, ada kalimat istawa al arsy. Itu ya, lo banyak ini kalimat istawa ini banyak. Ya, banyak. Di surat Toha ada. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Adakah? Ada ayat 5. Nah, itu perlu ditakwil. Allah bukan duduk kayak sunggokong. Tapi Allah takwilan di sini ialah menguasai aras. Apa yang perlu disucikan daripada Allah? La yataghayyaru bizaman wal makan. Allah tidak berubah dengan zaman dan tempat. Pamaskin berubah tidak kira-kira? Dulu kanak-kanak sekarang udah punya. Dulu kawin sekarang kawin. Insya Allah. Allah yang dulu, Allah yang sekarang itu juga. Kalau kita lain,
lain dulu, lain sekarang. Ada bahasa kan? Wala yantakilu, Allah tidak berpindah-pindah dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah satu pun. Sudah, zat Allah jangan dipikirin, makin diperinci makin bingung. Allah tidak bertempat, enggak di atas, enggak di bawah, kagak di kiri, kagak di kanan. Di mana ya? Bingung kan? Udah, jangan dijelaskan, jangan diperinci. Kalau makhluk diperinci makin jelas. Masjid itu badannya tinggi besar kayak Bima, yang terkenal dengan kuku Bima. Badannya hitam black sweet, perawakannya besar ke depan, kayak Semar umpama. Kalau makhluk diperinci makin jelas, tapi kalau zat Allah diperinci makin bingung gitu. Gak di atas, gak di bawah, kagak di kiri, kagak di kanan. Di mana tuh kan bingung. Udah, ya. Yang pertama yang perlu disucikan adalah zat Allah. Allah itu bukan jisim. Yang kedua sifat Allah. Tidak mendatangi kepada Allah lemah. Allah kagak tidur, juga kagak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau Allah ngantuk, tidur, kita lagi ngedoa, ya Allah, Allah lagi tidur, rugi kita ngedoakan. Wala maradun, Allah kagak kena gering. Wala panaun, Allah kagak kena rusak. Wala mautun, Allah kagak kena mati. Wala yukrihu syai'un, Allah kagak dipaksa oleh sesuatu apapun. Nah, ini sifat Allah perlu disucikan, bahwa Allah itu tidak kedatangan sifat-sifat yang tidak layak oleh Allah, tidak layak ada di Allah, sifat lemah terutama. Fi af'alihi, apa yang perlu disucikan? Nomor 3, af'al Allah, bahwa semua yang dilakukan Allah, semua yang diciptakan Allah pasti ada manfaat. Kayak orang kafir lihat Allah nyiptain yang namanya nyamuk, adakah ba'udoh namanya, ba'udotan fama fauqoha. Ngapain sih Allah nyiptain nyamuk? Ternyata Masya Allah, gara-gara obat nyamuk ada enggak yang pergi umroh, HRD-nya umroh. Tuh, gara-gara pabrik obat nyamuk ada enggak yang kawin lagi? Ada. Siapa? HRD-nya mungkin, itu yang punya pabrik. Gara-gara pabrik obat nyamuk, berapa ribu karyawan yang bisa makan gara-gara nyamuk. Ini. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang tidak sia-sia, pasti semuanya bermanfaat. Tidak ada terbit daripada Allah kezoliman, berbuat aniaya. Umpama ada manusia diciptakan Allah miskin, jelek, belek, rebek, bengek, umpama sakit-sakitan, cacat. Waduh, ini Allah jolim kali ini. Nah, kagak ada. Pasti di situ ada rahasia. Bagaimana dulu cerita orang buta yang dia komen sama Gusti Allah, ya Allah, kenapa aku dilahirkan dalam keadaan buta? Kau tidak adil sepertinya. Orang buta. Satu waktu ada raja kanibal nangkepin anak muda. Di kampung ada anak muda, tangkepin. Termasuk si buta ini ditangkap juga. Dikarantina, kasih daging, susu dan lain sebagainya. Udah lemu, sembelih satu-satu. Tinggal si buta ini dihadapkan ke tuan raja. Tuan raja, sekarang yang disembelih ini nih. Kata tuan raja, wah buta, kagak sedap, begitu. Lepasin. Masya Allah, akhirnya si buta ngomong, ya Allah, untung aku dilahirkan dalam keadaan. Wah, betul tidak?
Ada orang yang lagi ngelamun begini nih di bawah pohon beringin. Allah kagak adil ya. Pohon beringin gede banget, buahnya kecil. Semangka pohonnya kecil, buahnya. Allah kagak adil nih. Tiba-tiba buah beringin yang kecil jatuh tepat sama hidungnya. Dia ngomong, oh ya Allah, engkau benar-benar adil ya Allah. Coba kalau buah beringin segede buah semangka, udah ponyok muka gua nih. Paham tak? Jadi tidak ada kejoliman Allah kepada hamba-hambanya. Kalau mau berpikir secara lebih luas lagi, apalagi yang perlu disifati disucikan daripada Allah, asma'ihi, nama-nama Allah. Jangan memberi nama ke Allah kecuali nama-nama yang sudah dijelaskan oleh Allah. Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik boleh. Ya Malik, Ya Rahman, Ya Rahim boleh. Gak boleh ngedoa, bos minta duit bos, ke Allah nyebutnya begitu. Gak boleh. Kalau ke lurah boleh, bos boleh ke lurah mah. Tapi ke Allah nyebutnya gak boleh. Harus dengan nama-nama yang sudah diajarkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis daripada Nabi kita Muhammad. Termasuk yang perlu disucikan ialah fi ahkamihi, tentang hukum-hukum Allah. Tiap-tiap syariat yang diwajibkan atau disunahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, pasti manfaatnya akan kembali kepada hamba tersebut, bukan kepada Allah. Sekampungan, sekotaan, sedunia orang kagak nyembah Allah, Allah kagak bakal pensiun jadi Allah. Sekampungan ibadah kabeh, Allah tidak akan bertambah keluhurannya, tetap aja seperti itu. Nah, jadi itu perlu disucikan. Syariat-syariat Allah itu manfaatnya kembali kepada hamba-hamba Allah. Al-Hadid tadi surat yang ke-57, banyak arahan-arahan yang tercantum dalam surah Al-Hadid, di antaranya ayat 11, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun azim. Orang yang menghutangi kepada Allah akan dibayar dengan lipatan. Bahasanya menghutangi. Kalau kita menghutangi ke orang, pasti ketika ditagih balikin. Cuman enggak gede. Kalau dari Allah mah akan dilipat gandakan, minimal 10 balasannya. Imam Fahru Raji memberikan 10 arahan agar kalimat menghutangkan kepada Allah, bahasa kita mah infak fisabilillah, supaya termasuk qardon hasanah, menghutangi yang bagus, harus memenuhi 10 kriteria. Berapa? 10 kriteria. Kita berinfak, menghutangkan kepada Allah dan pasti dibalas, itu harus memenuhi 10 kriteria. Pertama, ayyakuna minal halal, yang diinfakkan kudu kagak boleh duit korupsi. Allah itu bagus, tidak akan menerima kecuali yang bagus. Yang kedua, yang mulia, yang kita miliki, yang bagus-bagus. Jangan yang manfaatnya rendah. Kita saja sudah kagak ngelirik. Ada sarung, seharusnya kan BHS, ini HSB yang dijemur luntur, disedekahin. Nah, itu tidak memenuhi qardon hasanah. Jadi harus sesuatu yang baik, masih layak pakai. Sedekah pakaian yang layak pakai, syaratnya 1, masih berbandrol. Layak pakai kan? Layak pakai itu, berbandrol. Jadi 1 kudu halal, 2 yang paling baik. Yang ketiga, dalam keadaan kita masih sayang, kitanya dalam keadaan sehat, diinfakkan, itu kategori qardon hasanah. Yang keempat, berinfaklah kepada kerabat yang memerlukan. Jangan dulu kepada orang lain.
uak, bibi, ponakan itu dulu. Kerabat sudah monggo, ada diatur dalam Al-Quran. Kerabat nomor satukan dulu. Kemudian yang kelima, ingat ya, kepada orang-orang yang berhak diantaranya kerabat, diantaranya orang-orang takwa. Makanya ada zakat kepada orang yang kagak sholat, ada pendapat tidak sah. Hati-hati, kita duit banyak, zakat kepada yang enggak sholat. Kenapa? Nanti dipakai ngadu ayam, bahaya Pak. Termasuk kategori wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi. Oh. Yang kelima, disembunyikan kecuali niat memotivasi. Boleh itu? Hah? Sedekah sembunyi-sembunyi, boleh nggak? Terang-terangan boleh? Boleh. Diam-diam? Yang tidak boleh? Diam-diam kagak sedekah. Nah itu yang saya ulangi. Terang-terangan boleh? Diam-diam? Yang nggak boleh? Diam-diam kagak sedekah. Ya, diam-diam bagus, terang-terangan monggo, niatnya memotivasi orang. Yang keenam, jangan diiringi manna wasalwa, manna wal adha. Apa manna itu? Merasa berjasa. Oh, ini masjid nih, kalau nggak ada gua kagak jadi ini. Manna namanya, manna. Nyebut-nyebut jasa. Wal adha, atau ngasih cuman melotot. Oh, nih begitu kira-kira. Adha, menyakiti. Yang ketujuh, semata-mata mengharap ridho Gusti, kagak niat riya. Yang kedelapan, yang paling kita cintai dari sekian duit yang ada di kantong, 5.000, 10.000, 20, gocap sama cepek, mana yang paling kita cintai? Hah? Berapa? Cepek, tapi yang keluar goceng biasanya. Nah, ini tidak memenuhi kordon hasanah itu berarti. Yang ke-10, tidak merasa mulia dibanding orang yang kita beri. Justru harus menganggap bahwa orang itulah yang mulia, karena kita sebenarnya mengantarkan hak mereka. Mengantarkan hak mereka, hak fakir miskin di kita. Jangan diem-diemin, nanti bahaya. Itu jamaah rahimakumullah ya, 10 kriteria supaya infak kita termasuk kordon hasanah. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.